Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhur bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mereka bertanya kepada engkau mengenai bulan sabit. Katakanlah, itu adalah sarana penentu waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan bahwa kamu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berhasil. Tafsir nomor 217. Islam telah memakai perhitungan bulan dan matahari untuk penentuan waktu. Kalau ibadah harus dilaksanakan pada berbagai bagian hari, maka perhitungan waktu menurut mataharilah yang dipakai, seperti pada sholat 5 waktu setiap hari, atau untuk memulai dan berbuka puasa setiap hari puasa. Tetapi kalau ibadah harus disempurnakan dalam suatu bulan tertentu atau bagiannya, maka dipergunakan perhitungan bulan seperti penetapan bulan puasa atau penetapan waktu ibadah haji dan sebagainya. Dengan demikian Islam memakai kedua perhitungan itu. Jadi perhitungan matahari itu sesuai dengan Islam, seperti juga perhitungan bulan. Tafsir nomor 218. Anak kalimat ini menunjukkan asas yang penting sekali, bahwa tujuan sebenarnya dari penetapan berbagai amal ibadah itu ialah faedah yang dikandungnya, dan bukan bahwa tiap-tiap perubahan waktu itu mengharuskan orang mukmin melakukan suatu amal ibadah. Maka pertanyaan yang timbul dari hasrat berlebih-lebihan orang-orang mukmin bahwa seperti dalam bulan puasa, mungkin dalam bulan-bulan lain pun telah ditetapkan amal ibadah lain, adalah tak ubahnya seperti memasuki rumah, bukan melalui pintunya, tetapi dari belakangnya. Yang utama adalah ibadah. Mengenai waktu, itu hanya soal kedua. Hal itu tak ubahnya seperti menempatkan pedati di muka kuda. Keterangan itu agaknya tertuju pula pada perbuatan orang-orang musyrik Arab yang bila mereka telah mulai berangkat untuk naik haji ke Mekah, lalu karena sesuatu sebab mereka harus kembali, mereka biasa masuk rumah dari belakang dengan memanjat dinding.
Ayat ini mengutuk kebiasaan demikian dengan menegaskan bahwa dari segi rohani, perbuatan-perbuatan demikian tidak merupakan kebaikan dan berarti bahwa cara yang pantaslah harus dipakai untuk mencapai sesuatu tujuan. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tafsir 219. Ayat ini salah satu dari ayat-ayat paling awal yang di dalamnya izin untuk berperang diberikan kepada kaum muslimin. Sedangkan ayat yang pertama-tama diwahyukan dalam hubungan ini ialah surah ke-22 ayat 40. Ayat yang dibahas ini mengandung intisari syarat-syarat yang mengatur perang agamawi. 1. Perang demikian harus diadakan dengan tujuan melenyapkan rintangan-rintangan yang terletak di jalan Allah, yaitu untuk menjamin kebebasan penganut. Saya ulangi, perang demikian harus diadakan dengan tujuan melenyapkan rintangan-rintangan yang terletak di jalan Allah, yaitu untuk menjamin kebebasan menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadah. Yang kedua, perang hanya ditujukan terhadap mereka yang terlebih dahulu mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Dan terakhir, kaum muslimin harus meletakkan senjata segera setelah musuh menghentikan peperangan. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapati mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu, dan fitnah itu lebih buruk dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di dekat Masjidil Haram hingga mereka terlebih dahulu memerangimu di sana. Tetapi jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tafsir nomor 220. Ayat ini berkaitan dengan keadaan bila peperangan telah sungguh-sungguh pecah. Dengan tegas ayat ini memerintahkan kaum muslimin memerangi hanya orang-orang kafir yang terlebih dahulu mengangkat senjata terhadap mereka. Tafsir nomor 221. Kata-kata ini berarti bahwa Mekah sebagai pusat dan tempat yang paling suci bagi Islam, tidak ada orang bukan muslim boleh diizinkan tinggal di situ. Fa in intahu fa innallaha ghafurur
Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'ala zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama itu semata-mata hanya untuk Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Tafsir nomor 222. Ayat ini pun menunjukkan bahwa kaum muslimin diizinkan berperang membela diri hanya bila perang dipaksakan kepada mereka oleh golongan lain, dan diizinkan meneruskannya hingga kebebasan agama telah terjamin sepenuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin mengadakan sejumlah perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir bila perintah ilahi menghendaki terus berperang sampai semua orang kafir memeluk Islam. Untuk catatan terinci mengenai jihad, lihat catatan nomor 1956 sampai 1960. Tafsir nomor 223. Udwan berarti 1. Permusuhan, 2. Perilaku salah, 3. Hukuman atas perilaku salah, dan 4. Pendekatan kepada seseorang dengan jalan mengemukakan kebenaran atau dalih yang berlawanan dengannya. 4 ayat 191 sampai 194 ini mengandung peraturan peperangan sebagai berikut. 1. Perang diadakan hanya demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk kepentingan apapun. Tidak pula untuk suatu motif mementingkan diri sendiri atau untuk kebesaran atau kemajuan nasional atau kepentingan-kepentingan lain. 2. Kaum muslimin hanya boleh berperang dengan mereka yang menyerang mereka terlebih dahulu. 3. Malahan sekalipun musuh sendiri yang mula-mula menyerang, kaum muslimin diperintahkan menjaga supaya peperangan ada dalam batas-batas dan tidak boleh memperluasnya setelah tujuan yang langsung tercapai. 4. Mereka harus berperang hanya terhadap pasukan resmi dan tidak menyerang atau menzalimi yang bukan prajurit. 5. Selama pertempuran berlangsung, jaminan perlindungan harus diberikan kepada mereka yang mengamalkan ibadah dan upacara-upacara keagamaan. 6. Menyerang tempat-tempat keagamaan atau mendatangkan kerugian apapun kepada mereka sama sekali dilarang, sehingga bukan saja di tempat-tempat keagamaan sendiri, bahkan di daerah sekitarnya pun tidak diperkenankan terjadi pertempuran apapun. 7. Bila musuh mempergunakan tempat beribadah sebagai pangkalan untuk menyerang, barulah kaum muslimin dapat membalas serangan di tempat itu atau di dekatnya. 8. Peperangan hanya boleh diteruskan selama gangguan terhadap kebebasan beragama masih terus berlangsung. Catatan kaki, dalam perkataan waqatiluhum, bunuhlah mereka, terdapat perintah untuk berperang terhadap orang-orang yang memaksa orang-orang keluar dari agama Islam. Pendek kata, orang yang memaksa menjadi murtad dengan kekuatan pedang boleh diperangi sebagai pembelaan diri hingga mereka berhenti memerangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara
dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji Ada dalam